Tidak terasa ya, hari ini sudah hari Minggu. Saatnya kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau nyanyi buat Tuhan. Kita mau dengar cerita firman Tuhan. Dan anak-anak nanti Lause mau kasih satu pengumuman penting di akhir. Nah, jadi anak-anak tetap ikutin ibadah ini dari awal sampai selesai ya. Sekarang kita saatnya mau memuji Tuhan. Shalom anak-anak semuanya. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Lause Leni, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik Lause. Lause gimana kabarnya? Luar biasa. Anak-anak, kita bersyukur buat hari ini di mana kita masih bisa datang kepada Tuhan untuk beribadah. Kita juga berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang boleh kita rasakan di sepanjang hari kita. Amin. Nah, anak-anak dengan hati memuji, dengan hati yang menyembah, kita akan memuji Tuhan dengan nyanyian Selamat Pagi Bapa. Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku menyembah, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Oke, baik anak-anak. Sekarang mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan. Jika pada saat ini Tuhan kami bisa datang kembali di hadapan Tuhan untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Walaupun Tuhan saat ini kami masih beribadah di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak melihat keadaan kami saat ini, tapi Tuhan melihat hati kami yang mau sungguh-sungguh untuk menyembah Engkau.
Terima kasih Bapa yang baik untuk satu malam, bahkan untuk sepanjang kehidupan kami yang telah Engkau berkati Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami sudah siap untuk memberikan hati kami, memberikan suara kami untuk Tuhan. Tolong Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, Lause mau mengundang semua anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita di dalam Tuhan dengan pujian, "Oh sukacitaku." Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Oke, puji nama Tuhan. Nah, Lause masih tetap semangat? Masih dong Lause Masih Leni. dong. Gimana? Masih tetap semangat? Oke, good. Nah, Lause juga percaya bahwa anak-anak di rumah masih tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Nah, anak-anak masih dengan posisi berdiri, kita akan menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja. Raja, dialah Tuhan.
Yesus, Yesus, oh dialah Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 oh dialah Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah, anak-anak, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita persiapkan Alkitab kita mau mendengarkan suara Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu, Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau besertaku, besertaku selamanya. Oh,
Yesus, terima kasih Bapa, jika pada saat ini kami bisa menyembah Engkau, bahkan sebentar lagi kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, persiapkan hati kami, berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar setiap kebenaran firman yang kami dengar, tidak hanya kami dengar Tuhan, namun bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, berkati Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai anak-anak, apakah kalian sudah ready mau dengar firman Tuhan? Nah, tema hari ini menarik loh anak-anak. Temanya ada yang tahu nggak apa? Ya, tema hari ini kita akan sama-sama belajar Listen to your parents. Nah, anak-anak, Lause mau tanya nih, apakah anak-anak pernah melakukan hal seperti ini? Ya, gambar seperti ini menggambarkan, aku nggak mau dengar nasihat papa mama. Atau misalnya papa mama suruh melakukan ini dan itu, kita pura-pura tutup telinga, kita nggak mau dengar. Aku nggak dengar papa mama ngomong apa. Nah, itu menggambarkan bahwa anak-anak kita seringkali tidak mau dengar-dengaran kepada orang tua. Nah, atau gambar yang seperti ini nih. Wah, apakah anak-anak pernah melakukannya? Marah-marah sama mama ya. Orang tua kita sudah melakukan banyak hal, tapi seringkali yang kita lakukan kita marah-marah. Mama nih ya, nggak pernah ngertiin aku. Papa nih ya, selalu bentak-bentak. Padahal aku masih mau main game. Misalnya seperti itu anak-anak. Nah, apakah kita pernah melakukan hal yang demikian? Itu menunjukkan bahwa kita tidak dengar-dengaran kepada orang tua. Kita tidak mau dengar nasihat orang tua. Kita tidak mau dengar perintah orang tua. Bahkan anak-anak, kita marah-marah sama orang tua. Apakah demikian adalah anak-anak yang baik? No, ya, itu bukan menunjukkan bahwa anak-anak adalah anak-anak yang baik. No. Nah, pada hari ini Lause mau mengajak setiap kita mau belajar firman Tuhan, bagaimana ya kita bisa mendengar nasihat dari orang tua. Listen to your parents. Nah, anak-anak, ternyata di dalam Alkitab ada juga loh anak-anak yang tidak mau dengar-dengaran sama orang tua mereka. Bukannya Alkitab itu adalah semua tokoh-tokohnya baik? Wah, ternyata tidak anak-anak. Ternyata ada juga tokoh-tokoh Alkitab diceritakan bahwa mereka tidak patuh, tidak mau dengar-dengaran kepada nasihat orang tua. Siapakah mereka? Nah, ada yang tahu siapa? Yuk kita coba buka ya. Dari 1 Samuel pasalnya yang kedua. 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 17. Nah, Lause mau menceritakan dengan singkat ya. Siapa sih mereka? Ya, mereka ini adalah anak-anak Imam Eli yang bernama Hofni dan Pinehas. Kenapa? Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka perbuat? Nah, mereka adalah anak-anak yang tidak mau menuruti nasihat orang tuanya, nasihat Imam Eli. Nah, anak-anak tahu ya, seorang imam itu pekerjaannya apa? Seorang imam itu dia melayani Tuhan dan yang pasti dia tahu segala perintah Tuhan. Nah, oleh karena itu Imam Eli pasti mengajarkan tentang firman Tuhan kepada Hofni dan Pinehas. Akan tetapi di dalam Alkitab diceritakan bahwa Hofni dan Pinehas tidak mau mendengarkan orang tuanya, tidak mau mendengarkan nasihat Imam Eli. Mereka melakukan sesuka mereka. Nah, contohnya teman-teman yang dikisahkan dalam 1 Samuel pasal 2
ayat 11-17 ini menceritakan kedursilaan anak-anak Imam Eli. Menceritakan kejahatan anak-anak Imam Eli. Ya, ketika ada orang-orang Israel yang memberikan persembahan kepada Tuhan, ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas? Ya, mereka mengambil sebuah garpu, lalu ketika ada korban bakaran di situ, mereka mencucukkannya di situ. Padahal seharusnya korban bakaran itu harusnya dibakar terlebih dahulu supaya ada wewangian atau kurban untuk Tuhan. Akan tetapi Hofni dan Pinehas tidak menghormati persembahan itu. Mereka mencucukkan daging persembahan itu dan mereka ambil untuk diri mereka sendiri. Wah, jahat ya anak-anak. Padahal kan seharusnya sebagai anak-anak imam, mereka tahu tentang Tuhan, mereka menghormati Tuhan. Akan tetapi yang dilakukan Hofni dan Pinehas ini, mereka tidak memandang hormat di hadapan Tuhan. Mereka memandang rendah korban persembahan untuk Tuhan. Ya, bahkan mereka mengancam orang-orang Israel bagi mereka yang ketika mereka memberikan persembahan, kalau kalian tidak beri, kami akan mengambilnya dengan paksa. Wah, jahat sekali ya anak-anak. Nah, kita lanjutkan ya anak-anak. Di dalam ayat 24-25, sekali lagi ya dikatakan Imam Eli memberikan nasihatnya kepada anak-anaknya, Hofni dan Pinehas. Dikatakan, janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Nih, ini yang penting ya anak-anak. Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu. Wah, sekali lagi ya. Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, di dalam cerita ini pastilah anak-anak dari Imam Eli ini tahu tentang hukum Tuhan yang keberapa? Yang kelima. Apa bunyinya? Ya, ketika Musa datang dengan membawa 2 loh batu, itu adalah hukum atau perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang kelima mengatakan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu. Orang Israel tahu hukum itu. Anak-anak Imam Eli juga pasti tahu hukum itu. Tetapi yang dilakukan mereka adalah mereka tidak mau mendengarkan perkataan Imam Eli. Dan apa yang akibatnya yang terjadi dengan mereka? Ya, ketika bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin, akhirnya bangsa Israel kalah. Dan di dalam peperangan itu, Hofni dan Pinehas juga mati. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita tahu ya bahwa hukum Tuhan yang kelima mengatakan bahwa kita harus menghormati ayah kita, menghormati ibu kita. Kita harus dengar-dengaran terhadap nasihat mereka. Dan pada hari ini kita kembali mau belajar dari kitab Amsal. Ya, kitab Amsal juga memberikan nasihat kepada kita bahwa kita harus mendengarkan nasihat dari orang tua kita. Yuk, langsung mau ngajak kita membuka Amsal pasal yang pertama ayat 8-9. Kita baca sama-sama yuk. Amsal 1 ayat 8-9. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu.
sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Nah, anak-anak yang terkasih, hari ini tema kita adalah listen to your parents. Dan kitab Amsal, kitab yang penuh hikmat, juga memberikan nasihatnya bahwa kita harus mendengarkan nasihat dan didikan dari orang tua kita. Nah, anak-anak, dari firman Tuhan ini Lause ingin menyampaikan 3 hal penting supaya kita belajar sama-sama ya. Nah, yang pertama, orang tua adalah manusia biasa. Mereka jauh dari sempurna. Akan tetapi anak-anak, orang tua itu adalah titipan Allah bagi setiap kita. Ya, orang tua yang sudah membesarkan kita, yang sudah mendidik kita, memang mereka tidak sempurna, anak-anak. Orang tua kita juga manusia biasa, ya. Akan tetapi mereka haruslah dihormati. Kita harus terus dengar-dengaran kepada mereka. Jangan sekali-kali kita menuntut orang tua kita untuk menjadi sempurna. Ya, misalnya aku ingin orang tuaku tuh baik terus setiap hari sama aku. Aku ingin orang tuaku itu punya pekerjaan yang bagus, terus bisa mendapatkan uang yang banyak supaya bisa memenuhi segala kebutuhanku. Nah, anak-anak, kalau kita menuntut ini dan itu, masalahnya orang tua kita juga bukan Superman, bukan superhero yang bisa melakukan ini dan itu. Enggak. Orang tua kita juga adalah orang tua biasa yang jauh dari sempurna. Oleh karena itu, janganlah kita menuntut lebih. Janganlah menuntut orang tua menjadi sempurna. Akan tetapi, orang tua yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu adalah yang terbaik dari Tuhan. Nah, itu yang pertama ya. Orang tua kita adalah manusia biasa yang jauh dari sempurna. Jangan sekali-kali kita menuntut lebih dari orang tua kita. Lalu yang kedua, anak-anak, Lause ingin juga menyatakan bahwa orang tua kita adalah wakil Allah bagi kita di dunia ini. Ya, sekali lagi, orang tua adalah wakil Allah bagi kita, setiap kita di dunia ini. Nah, anak-anak, ketika kita lahir di dalam dunia, kita dibesarkan, kita dididik, tentulah orang tua kita membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Tentulah orang tua kita mengajarkan kita akan hal-hal yang baik. Tentulah orang tua kita memberikan nasihat-nasihat yang baik supaya kita menjadi orang-orang yang pintar, menjadi orang-orang yang benar, menjadi orang-orang yang apalagi ya, yang bisa membanggakan orang tua kita dan banyak sebagainya. Nah, anak-anak, kita harus ingat ya bahwa nasihat dan ajaran dari orang tua kita adalah nasihat yang terbaik untuk setiap kita. Ingat bahwa orang tua kita adalah wakil Allah di dunia ini. Ketika orang tua kita memberikan nasihat, memberikan ajarannya, kita harus dengar-dengaran. Jangan sampai kita tutup kuping, kita nggak mau dengar-dengaran, ya. Akhirnya apa? Akhirnya kita bisa salah melangkah kan anak-anak. Nah, oleh karena itu marilah kita mau dengar-dengaran kepada orang tua kita karena mereka adalah wakil Allah bagi kita di dunia ini. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ya. Sama halnya ketika Allah yang mengasihi manusia, Allah yang mengasihi setiap kita. Orang tua kita pun sama mengasihi kita. Orang tua kita pasti mau memberikan yang terbaik untuk kita. Tidak ada orang tua yang memberikan yang buruk kepada anak-anaknya. Enggak, pasti enggak ada ya. Nah, anak-anak, contohnya nih. Misalnya ketika anak-anak sakit,
di rumah, lemes gitu ya. Apa yang orang tua kasih kepada anak-anaknya? Ya, orang tua pasti kasih obat, minum obat gitu ya. Lalu kita bilang ke orang tua, aku nggak mau minum obat ini, pahit rasanya. Mama jahat mama selalu kasih aku obat yang pahit-pahit. Nah, anak-anak, orang tua kita bukannya jahat ya kasih obat yang pahit ke kita. Tapi kan ketika orang tua memberikan obat nih, supaya apa? Supaya kita cepat sembuh. Orang tua bukannya jahat kasih obat yang pahit, enggak. Tetapi orang tua memberikan yang terbaik. Walaupun obat itu pahit, tapi itu membawa hal yang baik untuk kita, membawa kita supaya kita bisa sembuh kembali, kita bisa beraktivitas kembali. Nah, itulah bukti cintanya orang tua kita kepada setiap kita. Nah, anak-anak, hari ini biarlah 3 hal ini terus mengingatkan kita. Yang pertama, orang tua kita bukanlah orang tua yang sempurna. Yang kedua, orang tua kita adalah wakil Allah bagi kita di dunia ini. Yang ketiga, orang tua kita itu sangat mengasihi kita. Seperti halnya Allah juga mengasihi setiap kita. Oleh karena itu anak-anak, mari Lause mau ngajak setiap kita untuk kita mau terus dengar-dengaran kepada nasihat orang tua, untuk kita terus mau taat kepada orang tua kita. Nah, terakhir ya, Lause mau ngajak setiap kita untuk menghafalkan ayat hafalan kita dari Amsal. Ya, Amsal 1 ayat 8. 1 ayat saja ya. Yuk kita sama-sama hafalkan ya. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sekali lagi. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh terus mengingatkan kita bahwa kita harus dengar-dengaran kepada nasihat orang tua kita. Orang tua yang sudah membesarkan kita, orang tua yang sangat mengasihi kita. Nah, sekarang Lause mau mengajak kita semua untuk berdoa. Kita mau doakan orang tua kita supaya terus di dalam lindungan Tuhan. Yuk anak-anak, mari kita tutup mata kita lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kembali kami diingatkan bahwa kami harus mendengarkan nasihat orang tua. Kami harus mendengarkan ajaran orang tua. Karena orang tua adalah wakil Allah bagi setiap kami di dunia ini. Kami tahu Tuhan, orang tua pasti memberikan yang terbaik. Oleh karena itu Tuhan, kami mau berdoa. Kami mau mendoakan untuk papa dan mama kami. Biarlah Tuhan yang boleh terus memberkati setiap mereka. Memberkati pekerjaan mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Bahkan ketika mereka mendidik kami, membesarkan kami, kiranya Tuhan juga boleh memberikan hikmat bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Tolong untuk setiap anak-anak boleh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, hari ini Lause mau memberikan satu pengumuman penting ya untuk kita sama-sama simak. Minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Juli. Nah, mulai bulan Agustus kita sudah tidak ada ibadah online, melainkan Lause rindu. Lause pengen mengajak anak-anak semua untuk kita bisa sama-sama beribadah onsite di gereja. Wah, pasti seru ya. Kita bisa beribadah dengan teman-teman, dengan Lause-Lause. Pokoknya kita mau beribadah onsite di gereja.
Nah, Lause rindu kalau anak-anak yang bisa datang ke gereja, yuk kita sama-sama datang beribadah. Ajak teman-teman, ajak Cece, ajak adik-adik semuanya. Kita mau bersukacita beribadah di gereja. Nah, sekali lagi ya anak-anak, mulai bulan Agustus kita sudah tidak ada ibadah online melalui YouTube. Tapi Lause ingin mengajak setiap kita, yuk kita sama-sama ibadah onsite di gereja. Nah, Lause tunggu ya kedatangan kalian semua untuk datang beribadah bersama-sama di gereja. Sampai ketemu anak-anak minggu depan di gereja. See you, God bless you.